Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari Ngenge Channel menghadirkan persiapan pendaftaran penerimaan serta didik baru PPDB SMA Negeri Sumatera Barat tahun ajaran 2022-2023. Persiapan pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB SMA Negeri Sumatera Barat tahun ajaran 2022-2023 merupakan hal yang sangat penting untuk PPDB daring atau online. Karena PPDB SMA Negeri Sumatera Barat sebelumnya dengan daring dan tahun ini juga daring. Ya. Untuk itu kita lihat pelaksanaan PPDB tersebut sesuai dengan pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat bahwa PPDB itu dilaksanakan secara non-diskriminatif, yaitu PPDB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi. B. Objektif, yaitu PPDB dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya tanpa dipengaruhi kepentingan pihak lain. C. Transparan, yaitu PPDB dilaksanakan dengan memberikan kemudahan kepada calon peserta didik dan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi mengenai PPDB. Dan akuntabel, yaitu PPDB yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sangat perlu kita sampaikan. Kemudian pendaftaran PPDB sudah jelas memakai sistem daring, yaitu online, bukan offline, sesuai dengan pasal 19. Satu, pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan sistem dalam jaringan daring atau online. 2. Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, calon peserta didik baru SMA Negeri mendaftar langsung melalui alat komunikasi berbasis teknologi informasi. Kita fokus kepada persiapan pendaftaran daring PPDB SMA Negeri Sumatera Barat, khususnya tahun pelajaran 2022-2023. Mengapa kita perlu menyiapkan bahan untuk pendaftaran PPDB daring? Nah, ini berangkat dari beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun lalu. PPDB sering terkendala pada masalah-masalah sehingga pada saat pendaftaran itu menimbulkan masalah dan tidak terdaftar secara daring. Dan juga kita melihat pendaftaran PPDB daring bertujuan supaya lancar, pendaftaran tidak ada kendala, sehingga nanti dengan adanya persiapan tersebut pendaftaran bagi peserta didik baru sukses. Agar sukses perlu persiapan, sudah jelas. Maka yang perlu kita persiapkan mulai dari peralatan, bahan dokumen, mengunggah format, pengisian format atau blanko, scan atau foto,
dan dijadikan PDF untuk didaringkan. Sebelum kita lanjutkan, ya kami mohon juga subscribe, loncengnya, like and share. Dengan menekan subscribe telah membantu, ya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita lihat sedikit dasar hukum. Dasar hukum yang pertama sudah jelas Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang juknis penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, SMA, SMK. Tahun ini masih merujuk ke tahun 2001, jadi tidak ada perubahan. Kedua, surat edaran SE Sesjen Kemendikbud Ristek nomor 6996A5HK 014 2022 tentang pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Dan yang ketiga, Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 12 tahun 2001 tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik pada SMA, SMK negeri dan swasta dan sekolah berasrama. Catatan, Permendikbud tentang juknis PPDB tahun pelajaran 22-23 merujuk pada Permendikbud tahun lalu, tahun 2021. Sedangkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat untuk tahun 2022 ini masih belum keluar, sehingga buat sementara kita masih merujuk ke Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 12 tahun 2021 yang baru belum keluar. Ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 2001 tentang PPDB, yaitu bagaimana PPDB itu dilaksanakan pada Peraturan nomor 1 2021 untuk tahun ini masih merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan tersebut. Kemudian untuk juknis diperkuat mengenai pelaksanaan PPDB tahun ajaran 22-2023 yaitu nomor 6998A5 tersebut. Aturan tersebut mengatur pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 22-23 kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 22-23 yang objektif, transparan, akuntabel. Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Ini surat edaran pelaksanaan PPDB 2022-2023. 1. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota yang telah banyak berkontribusi dalam mensukseskan pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2001-2022 sehingga pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik, tertib dan lancar. 2. Melaksanakan PPDB tahun pelajaran 2022-2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Sini penegasannya tentang penerimaan peserta didik baru taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Pada nomor ini ketegasannya. Nomor 3, melaksanakan PPDB tahun ajaran 2022-2023 dengan menggunakan mekanisme daring. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB tahun 2022-2023 dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen persyaratan dan menerapkan protokol kesehatan. 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota mohon segera A.
menyiapkan atau menyesuaikan petunjuk teknis PPDB tahun pelajaran 22-23 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. B. Menyiapkan aplikasi untuk melaksanakan PPDB secara daring. C. Melakukan integrasi data PPDB mencakup 1. Identitas peserta didik. 2. Identitas satuan pendidikan asal. 3. Identitas satuan pendidikan tujuan dan yang menerima. Ke dalam sistem data pokok pendidikan yang menggunakan mekanisme pada laman https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id dan mendorong di satuan pendidikan untuk mengoptimalkan keterisian nomor identitas nomor induk pokok pendidikan. 5. Dalam melaksanakan PPDB tahun pelajaran 22-23, verifikasi alamat kartu keluarga yang paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dapat memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. 6. Untuk meminimalisir potensi ketidaksesuaian dan atau ketidaklancaran sebagai implikasi perbedaan penafsiran regulasi mengenai PPDB, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota dapat segera berkoordinasi dengan Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam A. Pelaksanaan penyiapan dan atau penyesuaian petunjuk teknis PPDB tahun pelajaran 2022-2023 dan B. Pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Sekretaris Jenderal Suharti ditandatangani. Ini edarannya. Kemudian yang ketiga, adanya peraturan gubernur Sumatera Barat nomor 12 tahun 2021. Nah, ini yang kita pakai karena dasar utamanya Permendikbud nomor 1 2021 tidak ada perubahan, maka berkemungkinan untuk petunjuk teknisnya juga tidak. Tentu untuk petunjuk teknis per provinsi atau kabupaten kota tentu masih merujuk kepada hal yang sama. Namun demikian kita tunggu kalau ada perubahan untuk tahun 2022 ini. Sehingga peraturan gubernur tahun 22 ini belum keluar. Mudah-mudahan dapat kita tunggu dan kita apakan. Sekarang mari kita pahami dulu peraturan tentang PPDB terbaru tahun ini. Seperti yang sudah kita pahami tadi, kita pahami lagi dengan baik. Sehingga di deskripsi video ini itu kami cantumkan dan bisa diupload atau bisa didownload, diunggah nanti untuk aturan-aturan tersebut sehingga kita lebih jelas untuk memahaminya, sehingga persiapan dan pelaksanaan PPDB tentu akan lancar sehingga anak-anak kita sukses dalam pendaftaran PPDB tahun ini. Di samping itu juga kita pahami juga adanya yang lebih teknis tentang brosur PPDB masing-masing sekolah. Karena masing-masing sekolah lebih teknisnya dan mereka teknis tersebut sudah mereka informasikan di dalam masing-masing brosur sekolah tersebut.
Kita lihat berdasarkan informasi persyaratan calon PPDB SMA negeri dan sekolah berasrama khususnya Sumatera Barat. Yang pertama, berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. 2. Telah menyelesaikan kelas 9 SMP MTS atau yang sederajat pada tahun pelajaran 2021-22. Dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan surat keterangan mengikuti ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematik, IPA, IPS semester 1 sampai semester 5. Ini tertuang juga pasal 10 Perbuk yang untuk reguler. Kemudian yang ketiga, calon peserta didik berijazah Satuan Pendidikan Luar Negeri harus mendapatkan pengesahan ijazah di Dasmen Kemdikbud RI. Ini sesuai dengan pasal 10 untuk reguler. 4. Memiliki nilai rata-rata rapor SMP MTF pada masing-masing mata pelajaran minimal 80. Ini untuk sekolah berasrama atau boarding. 5. Mengikuti tes akademik yang dilaksanakan pada tempat yang ditetapkan. Ini juga untuk sekolah berasrama dan boarding. 6. Berbadan sehat, bersedia tinggal di asrama. Ini untuk sekolah berasrama dan boarding. Kemudian yang 7, jika ada prestasi non-akademik di bidang olahraga, seni, sains, dan hafal kitab suci tahfiz minimal 2 juz dengan ketentuan sebagai berikut. A. Prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, atau tingkat kabupaten kota diperoleh pada kompetensi resmi dan atau terjadwal serta bersifat perorangan. B. Memiliki rata-rata rapor mata pelajaran IPA, Matematik semester 1 sampai semester 5 80. Ini juga untuk sekolah boarding. Ini sebagai contoh ini. Kami lihat karena sangat mendesak sekolah boarding sudah dimulai tanggal 20. Maka kita melihat pada pengumuman ini ditambahkan harus datang ke SMA 1 Sumbar. Ini kita ambil sekolah berasrama SMA 1 Sumbar dan SMA 2 Sumbar, yaitu tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26. Yaitu calon peserta yang memiliki sertifikat tahfiz harus datang ke SMA 1 Sumbar pada tanggal 24, 25, 26 Mei 2022 untuk tes hafalan dan membawa sertifikat tahfiz tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan tadi. Harus datang ke SMA 2 Sumbar, ini yang kedua contohnya. Calon peserta didik pada tanggal 25 Mei jam 8 sampai jam 14 untuk memperlihatkan sertifikat asli kepada panitia PPDB guna verifikasi dan pengujian hafalan bagi prestasi tahfiz tersebut. Sekarang kita pahami juga jalur pendaftaran untuk SMA negeri. Yang ini untuk reguler. Jalur pendaftaran dilaksanakan melalui A. Zonasi. Ini untuk SMA negeri reguler. 50% daya tampung sekolah tersebut. Ini tercantum pada ayat 2. Yang kedua, afirmasi, yaitu 15% daya tampung sekolah. Ayat 3. Yang C. Perpindahan tugas orang tua wali. Paling banyak 5% dari daya tampung sekolah tersebut. Ayat 3. Yang keempat, yaitu jalur prestasi, yaitu sisa kota dari poin di atas ayat 5.
Catatan, sekolah berasrama atau boarding melalui seleksi administrasi dan tes dan prestasi. Jalur pendaftaran SMA negeri sesuai dengan pasal 11 seperti yang disampaikan tadi, itu harus kita lihat, kita mulai dari zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Ini harus kita pahami betul mana yang akan kita ambil sesuai dengan kondisi kita. Kemudian daya tampung SMA berasrama atau boarding. Ini sesuai dengan pasal 48. Daya tampung SMA berasrama negeri atau SMK berasrama negeri ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas atau bidang TPRIS pada dinas. Pasal 49, daya tampung sebagaimana dimaksud pada pasal 48 paling sedikit 95% untuk calon peserta didik baru SMA berasrama negeri, SMK berasrama negeri berasal dari daerah yang paling dari daerah, dan yang paling banyak 5% luar daerah. Ya, maksudnya sini tentu daerahnya Sumatera Barat. Kemudian pendaftaran kini ditegaskan supaya kita lebih jelas. Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan sistem jaringan daring atau online. Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat 1, calon peserta didik baru SMA negeri mendaftar langsung melalui alat komunikasi berbasis teknologi informasi seperti komputer, laptop, atau HP Android. 3. Dalam hal tidak tersedia fasilitas dalam jaringan, maka pendaftaran dilakukan melalui PPDB luar jaringan atau luring yang diatur oleh Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas melalui cabang dinas atau bidang teknis pada Dinas Pendidikan. Yang ini sekarang untuk SMA semuanya sudah itu yang bersifat daring. Ini jadwal penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2022-23 khusus sekolah berasrama atau boarding. 1. Pendaftaran calon peserta didik baru inilah 20 sampai 23 Mei ini, yaitu tahun 2022. 2. Verifikasi peserta non-akademik 24 sampai 25 Mei. 3. Seleksi administrasi 24 sampai 26. Pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 27 Mei. Tes akademik 29 Mei. 6. Pengumuman calon diterima dan cadangan 1 Juni. Tes 7. Tes baca Al-Quran dan wawancara keasramaan 3 sampai 5 Juni. 8. Pendaftaran ulang calon diterima 6-7 Juni. Pendaftaran dan wawancara cadangan 8-9 Juni. Pendaftaran ulang cadangan 10 Juni. Catatan untuk jadwal PPDB SMA reguler menunggu Juknis tahun 2022. Karena ini bentuk dari kegiatan sekolah berasrama, adanya seleksi administrasi, maka sangat penting sekali persiapan untuk PPDB tersebut. Ya. Sekarang kita lihat juga brosur. Kami hanya mendapatkan 2 brosur, SMA 3 Sumbar dan 4 tidak kami dapatkan. Yang pertama brosur SPPDB SMA 1 Sumbar, Sumatera Barat yang di Padang Panjang. Nah, ini mulai persyaratan umum,
seperti yang sudah kita bacakan tadi hampir sama, persyaratan khususnya, kemudian kelengkapan-kelengkapan di sekolah termasuk jadwal dan informasi tambahan lain berbentuk program unggulan, pencapaian alumni di mana saja, prestasi apa, dan jadwal. Nah, ini kemudian yang kedua, brosur PPDB SMA 2 Sumbar, Sumatera Barat di Guguk Kabupaten Solok. Ini SMA 2 mulai dari visi, akreditasinya, kurikulum yang dipakai, kemudian SMA berasrama ini persyaratan calon peserta didik untuk 2022-2023 dan juga jadwal PPDB, cara pendaftarannya, dan ini yang perlu kita persiapkan sehingga dengan adanya brosur ini itu akan lebih siap kita terhadap sekolah-sekolah yang kita tuju. Kembali kita lihat apa yang perlu kita persiapkan. Tadi kita gambarkan, dengan persiapan yang matang tentu akan sukses kita melakukan pendaftaran PPDB secara daring. Sehingga banyaknya masalah-masalah pada tahun lalu, sehingga dengan tidak lengkap kelengkapan-kelengkapan kita menyebabkan permasalahan muncul pada saat pendaftaran secara daring tersebut. Maka untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, mulai peralatan, bahan dokumen, bahan yang diunggah di format atau blanko, kemudian pengisian format dan blanko, terakhir scan atau dipoto dan dijadikan PDF. Nah, kalau sudah sampai di sana, berarti kita sudah siap sehingga pada saat kita proses daring pendaftaran PPDB, saya kira kalau sudah lengkap tidak ada masalah yang kita hadapi. Sekarang kita lihat satu persatu peralatan. Nah, ini hanya kami ingatkan karena bersifat daring atau online sudah jelas peralatan yang utama komputer PC, artinya komputer atau laptop, boleh juga HP Android. Tetapi kami menyarankan komputer PC dan laptop karena sinyalnya kuat, kemudian juga untuk mencari, mengirim filenya itu akan lebih mudah daripada Android. Karena di saat kita online, daring, kita akan melakukan pengisian sekaligus juga mengirim dokumen-dokumen yang harus kita upload atau kita kirim. Yang kedua, internet. Ya, internet ini adalah jaringan internet yang kita pakai, sinyalnya harus kuat, maka untuk itu ada bentuk WiFi, ada bentuk paket data HP, tetapi kita menyarankan kalau dapat yang punya jaringan WiFi. Karena dengan WiFi akan lebih kuat dari paket data dan lain-lainnya. Yang ketiga juga kita harus mengingatkan juga tentang listrik. Ya, karena nanti kalau listrik hidup mati itu akan tidak stabil, akan terganggu proses pendaftaran kita. Itu peralatan. Kemudian yang kedua, bahan dokumen. Nah, ini bahan dokumen ini kita siapkan. Dengan kita siapkan dari sekarang, tentu akan lebih mudah. Yang pertama, ijazah SKL. Kalau ijazah belum ditulis, belum ada, berarti kita lebih cenderung kalau tahun-tahun lalu kita memakai surat keterangan ujian akhir atau surat keterangan dari sekolah kita sudah ujian akhir, sudah menempuh ujian akhir dan telah lulus.
Ini sekolah sudah menyiapkan ini. Jadi ini kita siapkan. Yang kedua, nilai rapor SMP MTSN mulai dari semester 1 sampai semester 5. Yang akan kita ambil adalah nilai pengetahuannya. Jadi jangan salah ambil nanti. Yang kita isikan, yang kita ambil adalah nilai pengetahuan. Lihat kolom pengetahuannya. Yang ketiga, akte kelahiran. Yang keempat, kartu keluarga KK. Enggak harus ada. 5, pas foto berwarna 3x4. Dan ini nanti akan diminta dalam bentuk file. Dan juga nanti untuk pendaftaran juga diminta juga dalam bentuk yang foto tersebut. Yang keenam, surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah. Tentu ini sudah kita cek ke dokter dan sudah kita dapatkan. Yang ketujuh, surat fakta integritas perjanjian. 8, sertifikat prestasi, sertifikat tahfiz jika ada, yaitu akan memperkuat dukungan terhadap penerimaan kita untuk sebagai bahan tambahan untuk sekolah berasrama dan juga untuk kuat untuk penerimaan sekolah SMA reguler. Jadi yang ini harus kita siapkan. Jadi coba dicek apakah sudah ada ini. Ya, kalau sudah ada, inilah bahan-bahan dokumen yang perlu kita persiapkan. Susunlah dan mapkanlah untuk kita siapkan. Kemudian ada proses yang kita cari dengan mengunggah format atau blanko. Format dan blanko yang kita unggah itu sesuai dengan sekolah yang kita tuju. Umpamanya SMA 1 Sumbar. Ya, formatnya kita lihat mulai format biodata pendaftaran, termasuk format surat pernyataan bersedia tinggal di asrama, dan juga blanko fakta integritas. Untuk unggah format atau blanko tersebut, itu kita sesuaikan sekolah yang kita tuju. Jadi baca di dalam brosurnya sehingga petunjuk itu yang akan kita lihat apa yang perlu kita unggah dan kemana alamat website-nya atau linknya. Jadi yang perlu di sini pertama ini kami bacakan, mungkin ada berbeda per sekolah, tetapi ini yang umum saja, yaitu format pendaftaran yang diunggah. Jadi yang perlu kita unggah format pendaftaran. Yang kedua, format biodata atau blanko biodata. Yang ketiga, format nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Yang keempat, format wawancara tertulis. Ini kita lihat untuk SMA 2 Sumber ini mereka meminta. 5, blanko surat pernyataan bersedia tinggal di asrama. Yang keenam, blanko surat fakta integritas. Jadi kita buka web sekolah yang akan kita tuju sesuai dengan persyaratannya. Kita unggahlah format ini ya sesuai dari sekolah yang kita daftarkan nanti. Kemudian masuk kita pengisian blanko atau format. Tadi format sudah kita unggah. Setelah kita unggah, kalau dapat kita print, kita cetak. Kemudian boleh dua cara.
boleh kita isi di dalam laptop atau kita cetak dan kita isi di luar yang sudah dicetak. Ya, jadi itu. Bentuk apa saja pengisian format atau belangko tersebut. Nah, ini ada beberapa buah, ada 6. Ini juga sesuai dengan sekolah yang kita tuju. Jadi, mungkin kalau ada yang 5 permintaannya dari sini atau ada yang 6, kita sesuaikan. Ini 6. 1. Mengisi format pendaftaran. Jadi kita isi format pendaftaran yang belangko tersebut yang sudah kita unggah. 2. Mengisi format biodata. Jadi ada format biodata yang sudah kita unggah, kita isi sesuai dengan biodata peserta PPDB. 3. Mengisi format nilai rapor SMP SMTSN semester 1 sampai semester 5. Ya. Di samping itu biasanya juga pengisian nilai ini secara online. Ya, kalau ada yang berbentuk format permintaan, kita isi berbentuk format. Tapi kalau tidak ada format, berarti langsung kita isi nanti ketika kita pendaftaran online. 4. Mengisi format wawancara tertulis. Ada beberapa pertanyaan formatnya, maka setiap pertanyaan kita jawab secara tertulis pada format tersebut. Yang kelima, mengisi surat pernyataan bersedia tinggal di asrama. Setelah kita isi pernyataan tersebut, ditandatangani di atas materai. Kalau sekarang tentu materai 10.000. Yang keenam, mengisi belangko surat fakta integritas. Ini juga setelah diisi, ditandatangani di atas materai 10.000. Inilah bentuk-bentuk pengisian format atau belangko yang kita siapkan. Jadi hati-hati, betul-betul datanya akurat, termasuk nilainya itu betul-betul sesuai dengan nilai rapor semester 1 sampai semester 5 tersebut. Jangan salah nanti, karena kalau salah bisa rugi, karena mungkin dicari bagian nilai itu menentukan terhadap penerimaan kita, terutama untuk sekolah boarding atau sekolah berasrama. Langkah yang terakhir dalam persiapan kita adalah men-scan atau kita foto, dan setelah itu kita jadikan file tersebut PDF. Karena permintaan secara daring, yaitu dokumen-dokumen itu dalam bentuk file PDF. Di samping itu ada juga catatan-catatan nanti bahwa scan, foto, PDF atau data dokumen tersebut itu tidak lebih dari 300 KB. Jadi tolong dicek nanti, kalau lebih ya tidak mau terkirim. Maka untuk itu perlu dikompres di bawah 300 tersebut. Sekarang apa yang kita scan atau foto yang kita jadikan PDF? Ya, ini ada beberapa poin 11. Namun beberapa sekolah mungkin ada yang tidak sampai 11. Maka untuk itu kita cocokkan sesuai dengan persyaratan atau brosur dari sekolah yang kita tuju. Pertama, ijazah SKL atau surat keterangan yang tersebut yang sudah kita siapkan tadi, kita scan, kita foto, ya, sehingga menjadi file. Kemudian yang kedua, format pendaftaran yang diunggah yang sudah kita isi tadi, kita scan dan kita foto dan dijadikan file. Yang ketiga, format biodata yang sudah sempurna kita isi, itu juga kita scan dan kita foto, kita jadikan
file PDF. Keempat, akta kelahiran. Yang kelima, kartu keluarga. Yang keenam, nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Ya, ini yang nomor 6 ini sesuai permintaan sekolah. Kalau ada yang tidak, berarti tidak perlu kita scan, kita cocokkan. Yang ketujuh, format wawancara tertulis. Yang ini untuk sekolah berasrama. 8, surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah. 9, surat pernyataan bersedia tinggal di asrama yang sudah kita isi, sudah ditandatangani dan bermaterai. Itu kita scan dan kita foto, kita jadikan file PDF. 10, surat fakta integritas. 1 sampai 10 ini kita scan, kita foto dan dijadikan file PDF dengan catatan maksimal 300 KB. Dan 11, pas foto berukuran berwarna. Maka untuk ini pas foto ini biasanya tahun-tahun sekarang atau saat-saat sekarang kalau kita mengambil pas foto itu dari foto studio sudah ada filenya. Jadi file itu saja yang kita ambil. Tapi kalau tidak ada filenya, berarti pas foto itu juga kita buatkan filenya dalam bentuk JPEG, JPG, pokoknya dalam bentuk file foto. Nah, ini kalau kita ambil file dari foto studio terhadap pas foto kita, kalau lebih dari 300 nanti tolong dikompres. Nah, sehingga menjadi 300 kurang. Inilah hal-hal yang perlu kita persiapkan semuanya. Sehingga dengan persiapan yang sempurna, maka kita sudah siap untuk pendaftaran PPDB secara daring atau online untuk tahun pelajaran 2022-2023. Terima kasih. Ya, tapi jangan lupa subscribe, lonceng, like, and share. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Kami juga menambahkan sedikit bagaimana membuat dokumen dan foto menjadi PDF. Ini kita tambahkan juga kalau ada yang apa ya. Ini biasanya mungkin sudah banyak yang bisa. Ini sekedar membantu. Dokumen yang diminta pendaftaran daring PPDB. Langkah-langkah yang perlu kita persiapkan sudah jelas. Langkah-langkah yang tadi menyiapkan seluruh berkas dokumen yang diminta, dokumen, tulisan atau foto. Ya, kemudian yang kedua penataan file dalam folder. Jadi kita tata juga folder atau filenya. Maka yang ketiga inilah yang kita siapkan, menyiapkan file PDF dari seluruh dokumen, tulisan dan foto atau foto dokumen. Ini yang sudah kita gambarkan tadi, yaitu menyiapkan itu mulai dari dokumen tulisan, dokumen foto atau foto dokumen menjadi PDF. Karena PDF ini yang akan kirim melalui daring. Mengubah dokumen tulisan atau foto dokumen ke PDF atau dokumen tulisan atau foto dokumen ke PDF. Jadi caranya bikin digambarkan juga. Kita buka dokumen tulisan dari file Word. Ya, kalau kita unduh tadi umpamanya sudah ada file dalam bentuk Word, kita isi kalau bisa diisi, kalau tidak kita print. Ya, yang jelas kita kalau sudah ada yang kosong blanko yang dalam bentuk Word, kita isi langsung. Yang kedua, kita klik tanda ini, gambar ini di kiri atas, sudut kiri atas. Kita pilih Save As.
ganti judul dalam kotak warna biru di bawah, kemudian kita klik panah ke bawah untuk memilih jenis file. Untuk memilih jenis file, kita pilih PDF. Dan yang keenam langkahnya, baru kita simpan kanan ke bawah. Nah, ini kalau baik berbentuk Word dan file bisa juga. Atau bisa juga nanti dalam bentuk foto dokumen. Nah, ini buka file dokumen Word yang mengetumpuk, kita jadikan file-filenya. Nah, ini contohnya, buka file dokumen Word, kemudian di sini langkah-langkah yang akan kita ikuti. Nanti kalau kita cukup waktu, akan kita cobakan juga nanti bagaimana untuk langkah-langkah secara tepat terhadap foto dokumen kita menjadi file PDF. Kemudian mengubah foto dokumen ke PDF. Jadi dokumen itu kita scan tadi, kita kan sudah kita scan foto dokumen atau kita foto dokumen atau kita scan. Kemudian foto dokumen tersebut bisa juga dengan caranya untuk menjadi PDF, buka dokumen baru di file Word. Jadi buka Word. Kemudian buka dokumen foto. Setelah kita buka dokumen foto atau foto dokumen tersebut tadi, ya seperti KK, akte kelahiran, kita copy file tersebut, ya pilih foto yang kita ambil, kita klik copy, kita copy KK. Kemudian kita buka kembali dokumen baru, kita paste di file Word tadi. Setelah itu kita atur sesuai kondisi halaman, beri nama kegiatan. Kemudian yang keenam, pilih lihat gambar, pilih Save As, ganti judul pada kotak biru, klik panah ke bawah untuk memilih jenis file, pilih PDF, kemudian simpan kanan bawah. Berarti dokumen kartu keluarga tadi sudah kita masukkan file Word, dan dari Word kita simpan kepada PDF sehingga filenya sudah menjadi file PDF. Ya, mari kita coba buka file dokumen untuk kita laksanakan. Ya, buka file dokumen Word. Nah, ini buka juga file dokumen foto atau foto dokumen, apakah itu KK, akte kelahiran, ijazah, surat keterangan tadi. Nah, kemudian kita kopikan ke sini. Ya. Kalau seluruh dokumen tulisan atau foto dokumen dijadikan file PDF, jadi seluruhnya kita jadikan. Kalau ini sudah, berarti kita sudah siap dan siap untuk pendaftaran PPDB, sehingga siap diunggah ke PPDB secara daring. Jadi kita unggah secara daring. Maka langkah selanjutnya nanti adalah proses pelaksanaan pendaftaran PPDB secara daring. Jadi kalau sudah persiapan matang, jadi langkah berikutnya adalah proses pelaksanaan pendaftaran PPDB secara daring. Ini akan kita tayangkan juga pada video berikut nanti. Dan untuk video ini mengingat waktu, ya kita hanya fokus kepada persiapan. Ya, yang lemahnya pada persiapan ini. Dengan lemahnya persiapan akan menjadi kendala pada proses pendaftarannya. Jadi kita sudah siap untuk pendaftaran PPDB daring dengan aman. Semoga sukses. Terima kasih. Tapi jangan lupa subscribe dan lonceng, like and share-nya. Ya, semoga kita bermanfaat.
Kemudian peraturan tentang PPDB terbaru silakan unggah dari deskripsi di bawah ini. Nah, ini alamatnya untuk Permendikbud, untuk surat edaran sudah kami tampilkan di deskripsi video di bawah ini. Silakan unggah nanti, ya. Untuk itu juga kami tampilkan sedikit informasi. Ada ini bagi yang kemampuannya bagus, meminat kepada sekolah-sekolah yang bermutu. Ini ada 11 sekolah negeri swasta dan MA Sumatera Barat yang terbaik dengan skor tertinggi yang ada di Sumatera Barat dari lembaga tes masuk ke perguruan tinggi LTMP dan UTBK tahun kemarin 2021. Yang ini mungkin bagi kita, bagi orang tua, sebagai bahan rujukan orang tua untuk masuk, untuk memilih sekolah unggulan, sekolah favorit pada tahun ini. 11 sekolah tersebut, yang pertama SMA Negeri 1 Sumatera Barat di Padang Panjang. 2. SMA Negeri 1 Padang Panjang juga di Kota Padang Panjang. 3. MAN Insan Cendikia Padang Pariaman. 4. SMA Negeri 1 Padang. 5. SMA Negeri 10 Padang, Kota Padang. 6. SMA Negeri Agam Cendikia, Maninjau, Kabupaten Agam. 7. SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi. 8. MA Perguruan Islam Ar Risalah, Kota Padang. 9. SMA Negeri 3 Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. 10. SMA Negeri 3 Painan, Pesisir Selatan. 11. SMA Negeri 2 Sumatera Barat, Kabupaten Solo. Jadi bagi kita yang ingin sekolah-sekolah favorit, inilah untuk yang 11 sebagai bahan pertimbangan bagi kita semua. SMA Negeri Berasrama, SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, dan bertambah juga sampai tahun ini sudah bertambah lagi, ya. Dan pada bagian terakhir kami sampaikan, semoga apa-apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga pendaftaran kita pada PPDB tahun pelajaran 22-23 ini sukses, dan sukses kita diterima. Untuk ini hanya kita bicara pada persiapan saja. Terima kasih. Sekian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.